Salam jas merah, ketemu lagi dengan Ceralpen. Kali ini saya akan coba menjelaskan materi lanjutan kita. Sebelumnya kita sudah membahas tentang peristiwa-peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, materi ini untuk SMA kelas 11 untuk kelompok peminatan dan juga untuk lintas minat. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Baik, seperti biasa saya jelaskan dulu konsep materi kita kali ini. Di sini nanti kita akan membahas tiga konsep ya. Yang pertama kita akan bahas dulu peristiwa Rengas Dengklok, kemudian membahas naskah proklamasi, dan yang terakhir kita akan membahas pembacaan proklamasi kemerdekaan. Jadi ada tiga yang kita bahas kali ini. Baik, kita masuk topik yang pertama, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Nah, perlu saya ceritakan sedikit karena sejarah itu harus diceritakan ya kan, apa peristiwa yang terjadi sebelumnya. Nah, secara ringkas anak-anakku sekalian, pada awalnya kan Jepang itu dipimpin oleh Kaisar Shogun. Nah, pada saat dipimpin Kaisar Shogun itu Jepang itu masih tertutup ya. Tetapi setelah terjadi peralihan kekuasaan ke Kaisar Meiji, lalu Kaisar Meiji itu melakukan perubahan besar di Jepang. Nah, dia menyekolahkan orang-orang Jepang itu sampai ke Eropa dan mereka membawa ilmu. Disitulah nanti Jepang itu bangkit membangun negaranya dan mereka menjadi negara industri dan mereka sejajar dengan negara-negara Eropa. Yang mana pada saat itu kita Asia Pasifik itu dikuasai oleh Eropa. Nah, dengan demikian maka Jepang itu kekurangan bahan baku. Nah, di saat seperti itulah nanti Jepang bercita-cita dengan fokus isunya ingin menguasai Asia Pasifik juga. Ternyata Asia Pasifik itu sudah dikuasai oleh Eropa. Nah, itulah yang membuat Jepang itu sentimen terhadap Eropa. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Jepang, maka dia ingin mengusir semua orang-orang Eropa yang ada di Asia Pasifik. Disitulah nanti Jepang membawa gerakan 3A itu, gerakan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Nah, disitu juga lah tanggal 10 sebelum itu nanti bagaimana awal daripada Jepang itu menguasai. Nah, disitulah nanti Jepang menghancurkan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pulau Hawaii supaya Jepang itu nanti lebih leluasa untuk menguasai Asia Pasifik. Nah, dengan demikian maka nanti Indonesia tanggal 10 Januari 1941 mendaratlah mereka di pertama sekali di wilayah kita, yaitu daerah Tarakan, Kalimantan Utara ya. Nah, kemudian bulan Februarinya masuk ke Pulau Sumatera, di tanggal 1 Maret sudah masuk di Pulau Jawa, 8 Maret terjadi perjanjian Kalijati ya, di mana Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Nah, disinilah sebenarnya kedatangan Jepang itu ya, banyak hal yang sudah dilakukan oleh Jepang di Indonesia. Nah, singkat cerita, ternyata Amerika dijatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, kemudian di tanggal 14 Agustus, nah intinya udah mau masuk materi kita, 14 Agustus itu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, kemudian tanggal 15 Agustus 1945 itu terjadi vacuum of power, artinya terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Yang mana pada saat itu Soekarno, Hatta, dan Dr. Raji Manggala itu sedang di perjalanan yang sebelumnya dipanggil ke Dalat ya. Nah, kemudian dengan berita kekalahan Jepang ini, yang pertama sekali mendengarkan itu adalah Sultan Syahrir, kemudian diceritakan kepada teman-temannya golongan pemuda. Nah, setelah tiba nanti Soekarno dan Hatta dari Dalat Vietnam, langsung dijumpai untuk melakukan proklamasi secepatnya, kira-kira gitu ya. Nah, kita sudah mulai masuk peristiwa Rengas Dengklok ya. Nah, apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Jadi pada intinya anakku sekalian, peristiwa Rengas Dengklok itu adalah terjadinya perdebatan antara golongan tua dengan golongan muda ya. Nah, tentu pertanyaannya apa yang mereka perdebatkan kan gitu ya. Nah, kata kuncinya adalah yang mereka perdebatkan waktu pelaksanaan proklamasi itu sendiri. Nah, di mana golongan tua mengatakan bahwa proklamasi itu tidak boleh terburu-buru, harus disusun secara terorganisir gitu ya. Nah, tidak boleh gegabah, kira-kira gitu pandangan daripada golongan tua. Sementara golongan muda mengatakan
bahwa teks proklamasi itu atau proklamasi kemerdekaan kita itu harus secepatnya ya, karena ini kesempatan karena kita mengalami vacuum of power, harus disusun secepatnya tanpa adanya campur tangan atau pemberian dari negara manapun. Nah, itu dia inti daripada perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. Kemudian esok harinya tanggal 16 Agustus 1945, nah juga tidak ada titik temu antara golongan muda dengan golongan tua, sehingga hasil rapat daripada golongan muda, mereka membawa atau mengamankan Soekarno ke sebuah desa, itulah Rengas Dengklok. Jadi kita lebih tepat menggunakan mengamankan ya. Nah, kalau pun ada nanti kalian baca misalnya menculik, nah itu kita perbaharui saja, mengamankan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan kenapa diamankan ke Rengas Dengklok, nah jadi ada pandangan daripada golongan muda kalau nanti Soekarno dan Hatta itu tetap di Jakarta, maka Soekarno bisa dipengaruhi oleh Jepang lagi ya, karena Jepang masih banyak tinggal di Indonesia pada saat itu. Nah, jadi tujuannya adalah untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, kira-kira begitu. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan kenapa harus Rengas Dengklok. Nah, jadi adapun pertimbangan daripada golongan muda kenapa harus diamankan ke Rengas Dengklok, karena desa itu sangat terpencil, kurang lebih 11 km ya dari Jakarta. Kemudian di daerah sekitar Rengas Dengklok itu ada markas peta kita. Jadi nanti kalau ada apa-apa sudah ada yang membantu ya, sudah ada yang membantu. Kira-kira itu pertimbangan daripada golongan muda. Oke, bisa dipahami ya. Jadi itu inti daripada Rengas Dengklok diamankan. Nah, apakah nanti teks proklamasi kita itu tidak ya? Nah, kita lihat. Ini dia. Setelah dibawa ke Rengas Dengklok, tentu dicari sebuah rumah tempat peristirahatan atau tempat nanti penyusunannya. Ini nanti yang mengawal ini adalah dari golongan muda Hairul Saleh ya namanya ya, Hairul Saleh. Nah, ini rumahnya, ini rumah etnis kita Tionghoa namanya Jokisong ya. Nah, jadi di rumah ini Soekarno dan Hatta diamankan. Jadi rumah ini sangat bersejarah. Di sinilah nanti yang dibangun yang namanya Tugu Proklamasi kita ya. Oke, kita masuk materi selanjutnya ya. Baik, masuk perumusan naskah proklamasi kemerdekaan ya. Nah, jadi saya lanjutkan cerita saya. Apakah teks proklamasi itu disusun dengan stay? Kalau tidak, ternyata Soekarno tetap terhadap pendiriannya, dia tidak mau menyusun proklamasi kita di Rengas Dengklok ya. Nah, tetapi perlu kalian ingat, di saat Soekarno dan Hatta itu dibawa, diamankan ke Rengas Dengklok, golongan muda dengan golongan tua tetap berdebat di Jakarta. Nah, adapun nanti hasil keputusan mereka di Jakarta, yaitu bahwa Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaannya itu paling lambat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 12.00 WIB. Nah, jadi atas keputusan itu maka datanglah diutuslah Ahmad Subarjo dan didampingi nanti oleh Sayuti Milik untuk menjemput Bapak Soekarno dari Rengas Dengklok. Jadi dijemputlah itu sore hari, dijemput dari Rengas Dengklok, kemudian rombongan pergi ke Jakarta. Nah, di Jakarta sebelum mereka masuk ke rumah Laksana Maya nanti, pertama sekali Soekarno minta izin kepada kepala Badan Urusan Umum daripada Jepang namanya Imamura ya, Imamura. Namun Imamura menolak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, mungkin inilah detik-detik yang paling penting buat Soekarno pada saat itu ya, untuk segera menyusun proklamasi kemerdekaan kita itu. Nah, muncul pertanyaan di mana dirumuskan proklamasi kita itu. Teks proklamasi kita itu disusun di rumah ini. Rumah siapa ini? Ini adalah rumah Laksamana Muda. Ya. Loh, ada pertanyaan, kenapa? Itu kan orang Jepang. Ya betul, itu orang Jepang. Tapi boleh dikatakan ini orang Jepang yang simpatik kepada rakyat Indonesia pada saat itu. Di sini memang banyak simpang siur sebenarnya ya, pemahaman daripada anak-anak kami. Perlu saya sampaikan, tadi kan bahwa Jepang itu sudah hancur, kota Hiroshima dan Nagasaki itu hancur. Jadi orang-orang Jepang yang tinggal di Indonesia itu berpikiran kalaupun mereka pulang ke negaranya,
ya mereka pasti mengalami krisis. Lebih baik mereka tinggal di sini. Nah, artinya banyak juga ternyata orang Jepang ini berbalik arah. Mereka malah mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, kira-kira begitu alasannya, ya, biar bisa kalian pahami. Nah, kenapa di rumah ini? Nah, di rumah inilah disusun langsung nanti Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, ada 3 tokoh penyusun teks proklamasi kita itu di meja makan daripada Laksamana Muda Maeda ya. Nah, ini dia prosesnya. Jadi ada 3 orang tokoh yang merumuskan proklamasi. Nanti alinea pertama itu Ahmad Subarjo, alinea kedua itu Soekarno, kemudian Muhammad Hatta itu merevisi artinya memperbaiki kata-kata yang kurang di alinea pertama dan alinea kedua. Itu sebabnya nanti di teks proklamasi kita yang asli itu ada coretan, ada perbaikan. Contohnya dicermat-cermatnya diganti, sesingkat-singkatnya tempo dicoret hanya menjadi tempo misalnya ya. Oke, kita lanjut. Setelah selesai dirumuskan, nah jadi ini dirumuskan sudah, kalau ini tanggal 16 berarti malamnya jam 11 dimulai penyusunan ya, perumusan jam 11. Selesai nanti dirumuskan itu kurang lebih pukul 4.00 WIB ya, kurang lebih. Oke, nah ini dia hasil coretannya. Habis dicoret, diperbaiki, direvisi, kemudian Soekarno memanggil yang namanya Said Melik untuk diketik ya. Nah, datang Said Melik, ketik lagi teks proklamasi kita ya. Nah, setelah diketik diberikan lagi pada Soekarno ya untuk dilihat dan ditandatangani. Nah, di sini terjadi lagi perdebatan. Perdebatannya apa? Nah, datang Soekarno memanggil Hatta, coba dipelajari yang namanya kemerdekaan daripada Amerika. Nah, Amerika itu katanya ditandatangani oleh 13 negara bagian pada saat itu. Nah, datang Soekarno mengatakan supaya ditandatangani oleh semua anggota PPKI. Namun datanglah seorang tokoh namanya itu adalah Soekarni ya. Dia mengajukan sebuah usulnya itu biarlah teks proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, tetapi atas nama bangsa Indonesia begitu. Jadilah itu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa ya di situ tahunnya 05 gitu. Nah, jadi nggak usah bingung, di situ 05 karena itu masih memakai tahun Jepang pada saat itu. Jadi kalau di tahun Masehi itu sama dengan 1945 kira-kira gitu. Jadi nggak usah bingung ya. Oke, kita lanjut. Baik, kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu pembacaan proklamasi kemerdekaan. Selesai dirumuskan ya dibacakan ya nak ya. Nah, jadi dibuatlah persiapan-persiapan nanti. Nah, teks proklamasi kita itu nanti atau proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu dikumandangkan pertama sekali itu di depan rumah kediaman daripada Bapak Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, di sini hati-hati ya. Kalau dirumuskan di Jalan Iman Bonjol nomor 1 Jakarta, tapi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tetapi ada juga sebelumnya ceritanya setelah selesai dirumuskan, kemudian mereka persiapan kembali ke rumah masing-masing. Sebenarnya di situ kesepakatan akan dibacakan di lapangan Ikada ya, lapangan Ikada. Lapangan Ikada ini adalah lapangan yang besar ya. Ikada itu sekarang dari Ikatan Jakarta Atletik pada saat itu. Tetapi lapangan Ikada itu masih dikuasai oleh Jepang ya. Banyak di sana tentara Jepang yang masih bersenjata. Nah, jadi banyak yang sudah pergi, kemudian mereka menganggap bahwa di lapangan itu adalah. Jadi pada saat itu setelah menjelang pagi hari, banyak sudah berkumpul di lapangan Igada. Nah, ternyata Soekarno dan kawan-kawan juga berpikiran kalaulah nanti dibacakan di lapangan Igada, tentu kita akan mendapatkan hantaman ataupun tembakan-tembakan dari Jepang pada saat itu. Nah, di situ langsung berubah pemikiran.
supaya dipindahkan lagi pembacaan proklamasi demi keamanan rakyat Republik Indonesia ya, dan tokoh-tokoh kita. Nah, langsung di situ juga beralih udah di Jalan Pengasahan Timur, kediaman Soekarno. Nah, begitu. Jadi banyak juga yang tidak tahu pada saat itu ya. Oke. Nah, lalu terjadilah proses pembacaan. Sebelumnya itu nanti bendera kita sudah dijahit oleh Ibu Fatmawati ya. Nah, ya. Kemudian bagaimana proses sebelum nanti dibacakan proklamasi itu, terlebih dahulu nanti Soekarno itu memberikan pidato. Inti pidatonya itu dengarkanlah proklamasi saya, beratus tahun kita sudah dijajah oleh kolonialisme dan imperialisme, kira-kira gitu. Lalu yang terakhir nanti dia akan membacakan proklamasi itu ya. Oke. Nah, saatnya Soekarno membacakan proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka. Saya merinding. Semua pada saat itu hadirin, kalau bisa kita imajinasi, itu semua melompat, semua mengatakan merdeka. Semua yang hadir di situ mengutarakan slogan-slogan, sekali merdeka, tetap merdeka. Kita bebas dari belenggu penjajahan kolonialisme dan imperialisme. Kira-kira gitu maknanya setelah proklamasi. Nah, saya lanjutkan. Setelah dibacakan proklamasi itu, ternyata secara spontan. Nah, ini memang momen ini, nakku, yang momen ini sangat berharga, di mana acara ini tanpa protokol ya. Bayangkan tanpa protokol. Selesai dibacakan proklamasi oleh Soekarno, datang pemuda langsung meminta bendera dari Ibu Fatmawati, langsung dikibarkan, dinaikkan. Di saat dinaikkan, langsung rakyat yang hadir pada saat itu dan tokoh-tokoh juga langsung menyanyikan Indonesia Raya secara spontan. Luar biasa ya. Nah, itulah momen penting, inilah sejarah yang tidak bisa dilupakan ya. Oke, bagaimana penyebarluasan proklamasi kemerdekaan ke seluruh di Indonesia? Baik, itu dia materi kita kali ini. Semoga anak-anak kami bisa memahami dan mengerti. Selanjutnya nanti ada pertanyaan, bagaimana penyebarluasan proklamasi kemerdekaan ke seluruh daerah di Indonesia? Indonesia itu kan sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Yang tahu proklamasi itu kan hanya di Jakarta, itu pun tidak semua di kota Jakarta yang tahu. Nah, bagaimana cara penyebarluasannya? Ini tunggu di tutorial pembelajaran saya berikutnya di channel YouTube Alpenroom. Silakan di subscribe, like, comment, share. Demikian dari Sir Alpen, semoga bermanfaat. Tetap di rumah, kita berdoa semoga COVID-19 segera tuntas dari bumi ini. Salam dari Sir Alpen, terima kasih.